Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kantor hukum atau law office Muhammad Raja and Associate kedatangan tamu spesial ya, kedatangan tamu spesial pengacara top yang sudah tidak asing lagi di Kota Amin. Medan dengan Bang Muhardi SH. Ya, siap. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, Baik, Bang. alhamdulillah ya, sehat. Jadi Bang Muardi ini adalah Direktur LBH Medan 88. Iya, boleh. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya begini Bang Muardi. Iya, siap Bang. Tentang perkara dugaan pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Ya, jadi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Bribka RR itu menolak menolak perintah dari FS untuk menembak almarhum Brigadir Joshua. Nah, kemudian FS memerintahkan Baradae. Ya. Yang jadi pertanyaan, andaikan Baradae juga melakukan hal yang sama seperti RR, menolak perintah FS untuk menembak almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Bagaimana tanggapan Direktur LBH Medan 88? Ya, baik. Jadi begini Advokat Muraja. Jadi analisa saya melihat persidangan bahwa memang disebutkan bahwa si RR ini menolak. Kemudian FS pada si RR menolak menyuruh Brigadir Baradae. Ya. Jadi seandainya lah memang dua-dua itu kemarin menolak pada waktu kejadian itu. Dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, tidak akan terjadi penembakan ya kepada almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, bisa langsung diambil alih oleh FS karena di sini yang seperti kita ketahui bersama bahwa FS yang emosi ya. Sebagai perencananya ini kan si FS, ya kan. Makanya disangkakan FS disangkakan oleh jaksa bahwa ada semacam niat untuk membunuh memang Brigadir Joshua. Begitu, begitu ya. Kemudian saya kemarin ada melihat ini melalui media sosial, melalui media TV juga. Jadi ada pertanyaan majelis hakim tentang siapa yang melahirkan Arka. Kira-kira menurut Pak Direktur LBH Medan 88 ini, apa kolerasinya? Maksudnya apa relevansi, apa kaitannya dengan materi pokok perkara kira-kira? Segitu pentingnya pertanyaan siapa yang melahirkan Arka. Itu kita melihat dari pertanyaan hakim ya. Hakim kalau nggak salah kepada saksi Susi ya, rumah tangga dari FS dan Ibu PC. Memang saya melihat seperti ini. Hakim di sini menanyakan itu, saya agak bingung juga ini Pak Muraja. Jadi agak bingung kenapa? Karena saya melihat apa sebetulnya toleransi hubungan antara pokok perkara yang disidangkan dengan pertanyaan tersebut. Apa hubungan seorang anak tadi? Kecuali seorang anak tadi, ya kan, turut membantu, atau seorang anak tadi memang posisinya pada waktu kejadian ada di lokasi. Nah itu mungkin bisa ditanyakan anak siapa, ada kaitannya ya, lahir sama lahir dari mana. Nah itu mungkin kita bisa tanyakan. Cuman kan kalau saya lihat secara bukti materialnya kan nggak masuk sebetulnya dalam pokok perkara itu. Jadi apa toleransinya pertanyaan itu kepada saksi? Nah mungkin itu pendapat saya. Baik. Kemudian yang terakhir nih, Pak Direktur LBH Medan 88. Bagaimana tanggapan Pak Direktur LBH Medan 88 tentang pertanyaan tentang serumah atau tidak serumah, seperti antara Bangka dengan Saguling, antara Sidempuan dengan Jambi. Ini saya semakin bingung nih, apa ini? Kenapa ini harus digali? Dan apa kolerasi, apa relevansi, apa kaitannya dengan fakta hukum ataupun peristiwa materi pokok perkara tersebut? Kira-kira apa? Jadi mungkin penjelasan saya begini ya Pak Muraja. Mungkin yang digali oleh hakim ini mungkin, ya kemungkinan ya,
Karena kan analisa hakim kan berbeda-beda ya. Ini pendapat hukum Iya, dari pendapat seorang hukum. advokat Muhardi SH dan Iya. menjabat sebagai Direktur LBM Medan 88 Siap. ya. Kalau advokat kan memberikan pendapat Betul. ya dilindungi undang-undang pendapat Iya. hukum gitu. Yang penting jangan pendapat sesat, kira-kira Iya, begitu. Iya. Mungkin di sini dia mau menggali sejauh mana komunikasi yang terjadi antara Bu PC dengan FS. Jadi mungkin mau dibongkar ini komunikasi ini. Jadi komunikasi apa yang terjadi sebelum terjadi kejadian itu? Apakah sudah ada omongan-omongan sebelumnya? Apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya tentang mungkin kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya? Iya, Puncaknya lah pada saat terjadinya pembunuhan peristiwa naas itu. Kan kita kan lihatnya kan mulai dari Magelang ya kan sampai ke Duren 3 kan itu kan ada sedikit seperti susunan yang sudah direncanakan. Mungkin di sini digali apa sebetulnya komunikasi mereka. Jadi wajar mungkin secara persidangan hakim menanya sejauh mana PC dengan FS ini bersama. Mungkin seperti itu. Tapi kemungkinan juga karena juga hubungan mereka juga mungkin mohon maaf ya mungkin sudah tidak harmonis, juga seperti itu. Mungkin dia bertemu cuma nggak sering, atau pada saat tugas, ya kan? Tugas. Sorry saya potong. Menurut Direktur LBM Medan 88, ada nggak kaitannya dengan materi pokok perkara ini kira-kira? Atau ada nggak kaitannya dengan terbunuhnya almarhum Brigadir Joshua dengan mereka serumah atau tidak serumah? Iya, jadi saya lihat begini, hakim di sini membangun suatu opini seperti untuk menemukan fakta hukum. Hukum. Apa komunikasi yang terjadi antara PC dengan FS? Jadi dari bawah itu ya, hakim berupaya untuk menemukan fakta hukum ya. Benar. Jadi kesimpulannya kenapa harus terjadi sampai pembunuhan Brigadir Joshua gitu. Baik. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan ini Bang Muhardi selaku Direktur LBM Medan 88 terhadap masyarakat Indonesia. Iya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang melihat video kita ini memang seharusnya di dalam persidangan mungkin boleh ke kamera baik. Mungkin dalam persidangan, apalagi ini perkara pidana ya. Pidana itu ialah bagaimana kita menemukan fakta-fakta hukum, bukti-bukti material, dan juga menjalankan bagaimana secara polrilnya berjalan persidangan tersebut. Jadi saya sarankan ya maksudnya kepada seluruh rekan-rekan juga ya supaya waktu kita memberikan advokasi kepada persidangan pidana khususnya kita buktikan dulu fakta-fakta hukumnya yang melibatkan bukti-bukti material yang tersedia. Jadi kita jangan membentuk suatu yang namanya asumsi-asumsi yang akan dikonsumsi publik. Jadi publik akan bertanya, ini yang benar mana? Yang salah siapa dan benar siapa? Itu yang sering terjadi. Jadi kesimpulan saya, cobalah fokus kepada bukti-bukti material yang ada dan fokus kepada pokok perkara yang lagi dipersidangkan. Mungkin itu yang pesan saya. Baik, berarti garis bawahnya jangan sampai asumsi dia nggak fakta dia nggak asumsi. Karena nanti kan dikonsumsi publik ini jadinya. Publik akan menilai kan. Benar. Ya kan, jadi ini mana yang benar, mana yang salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu yang sangat kita nanti khawatirnya publik berpendapat demikian ya. Betul. Betul. Begitu. Baik, terima kasih Bang Muhardi atas wawancara singkatnya dan pesannya terhadap masyarakat Indonesia. Ya, demikian dari kami. Ya. Salam. Advokat Bung Raja.